berhenti ini. Iya. Soalnya kedatangan vokalis Jambrut. Oke. Mas Krisyanto. Oke. Suaranya sangat mantap sekali ya. Kancus. Iya. Bisa ngundang beliaunya. Iya, diundang lagi ya di Jadi Geni. Ya belum tuh. Belum. Ini belum. Belum pernah. Belum pernah. Ya, monggo. Iya. Halo Dimas Diajeng dan netralis dimanapun Anda berada. Selalu berada di sini saya. Iya, jumpa lagi bersama kami di podcast Jadi Geni di edisi yang ke-68. Tentunya masih setia menemani Dimas Diajeng yang ada di sana. Masih bersama saya Rina Prameswari dan rekan saya Denny Sumira. dan yang di sana Pintu Suarsono. tentunya di podcast Jadi Geni. Open your mind. Nah, Dimas Diajeng dan netralis di episode yang ke-68 ini kami menghadirkan sosok narasumber yang sangat inspiratif dan sangat kreatif sekali. Siapakah beliau? Beliau adalah Kang Mas Ferry Jesse selaku Selamat datang. pelaku dan penggiat seni musik. Selamat datang Mas Ferry. Mas Ari. Selamat semangat. Selamat sembilan. Selamat semangat. Nah, sebelumnya saya ucapkan dulu selamat datang di Jadi Geni Mas Ferry. Bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Baik. Untuk bisnisnya juga masih baik? Alhamdulillah ramai lancar Alhamdulillah. Ya, Jadi alhamdulillah. pandemi tidak ada kendala ya Mas ya? Ada sih. Ada. Pasti ada ya. Tapi masih stabil dan konstan ya Mas ya? Insya Allah. Insya Allah. Kok konstan toh? Stabil ya? Stabil. Konstan dan benar ya. Stabil dan kontan. Oh iya. Bukan konstan, kontan. Betul. Oke. Nah, Mas Ferry, Ya. sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, ada sesi yang harus dilalui nih Mas. Ya, siap. Iya. Namanya sesi pantik api Mas. Siap. Oke, Pantik sebelumnya sudah tahu apa itu sesi pantik api? apa itu? Nah, di sesi ini ada 10 pertanyaan dengan 2 pilihan kata yang harus dijawab salah satu dan dijawab secara cepat oleh narasumber nih Mas Ferry. Ya. Bagaimana? Boleh. Iya, sudah siap Mas Ferry? Siap. Pak Denny? Ya, saya ada di sini. Iya. 10 pertanyaan ya, Kang Mas. Yang pertama kita mulai. Harmoni atau simfoni? Harmoni Tunggal atau solo? solo. Ide atau kreatif? Kreatif. Ikat atau lekat? Apa? Ikat atau lekat? Ikat. Musik atau irama? Irama. Karya atau cipta ini? Karya. Padu atau padan? Padu. Lebih ke awal atau lebih ke akhir? Nah ini awal. Awal ya kan? Awal. Oke. Lebih rencana pada tujuan? Rencana. Rencana. Strategi atau bisnisnya? Strategi. Gak kerasa. Pantik apinya sudah selesai. Gak ada rasanya boom gitu loh. Nah, ini belum sebenarnya. Harusnya ini tolong dijawab secara cepat nih. Ya, karena temanya apa bisnis. Ketika saya tanya strategi atau bisnis, lebih ke strategi berarti kita korek-korek pokoknya. Oke, strateginya Ya, seperti apa strateginya. gitu ya. Sambil korek. Nah, kayak Oke, Mas Ferry. jadi gini kan dikorek. Iya, dipantik dulu baru buruk. Oh, iya. Oke, siapa yang ngawali di Saya dong. Oh, Oke. Mas Ferry, Yap. bisa diceritakan mungkin awal punya ide bisnis ini seperti apa ke Dimas Diajeng? Sesuai tema ya, jadi seniman dan bisnis. Betul. Ya, gitu. Jadi saya sendiri ngawali bisnis pun juga dari seni. Gitu. Jadi beberapa temen atau bukan temen ya di kacamata umum mungkin seniman dan bisnis berseberangan gitu ya. Iya. Memang. Ada idealis, ada komersialis kan gitu. Kalau bisnis cenderung untung gitu. Iya. Kalau seniman Lebih cenderung margin. idealis gitu ya. Betul. Tapi saya mencoba di tengah-tengah. Oke, memadu-madankan keduanya. Karena sebenarnya bisnis itu ya seni. Ya pada intinya misalnya saya ini seniman musik gitu ya, setiap performan gitu dituntut bagaimana performa yang baik sehingga konsep dan karya baik sehingga mendatangkan orang untuk
penontonnya juga banyak dan lain-lain. Sama bisnis juga seperti itu. Pada dasarnya ada kesamaan kan gitu. Itu aja. Jadi kita mengawalinya bagaimana ya dari ide seniman itu saya terapkan di bisnis, terutama di bisnis kulineri. Itu mulai tahun berapa itu, Mas? Oh ya. Saya memulai bisnis kuliner JC Cafe itu Awal itu ya? awal JC Paling Cafe. awal itu namanya JC Cafe. JC Studio dan Cafe Tahun 2008 2009. 8 atau 9 lupa. Ya 8 ke 9. Ya, Karena saya sering nongkrong di sana. Iya, pokoknya di sana masih tahu. iya. Jesse. Ya itu kan awalnya, jadi kalau saya musisi gitu ya, seorang pemusik, mungkin ide bisnisnya nggak jauh dari musik, yaitu dulu saya itu buka studio musik, terus jual alat musik kayak gitu. Lah karena banyak yang nongkrong, saya kasihlah kafe gitu, jualan kopi, jualan berbagai macam snack dan lain-lain, kebutuhannya itu kita siapin. Akhirnya justru yang apa ya, yang untung di situ di kafenya itu. Jadi orang nongkrong 1 jam 2 jam rental itu bisa belanja kafe itu bisa melebihi dari dia rental itu kan gitu. Wah, ini cuane ning gone kafe nih gitu. Nah, maka dari itu kafenya yang terus kreatif gitu sehingga sampai sekarang. Gitu. Berarti kan kalau musik itu kan lebih ke tontonan, tapi kalau kafenya kan lebih kepada ini ya, apa, makanannya. Dia harus. Iya, makanya ya di situ kita menggabungkan seni dan bisnis ya di situ. Nah itu. Saya menariknya juga di situ tadi sebenarnya. Tadi kan ada bilang ya persamaannya mesti ono. Cuma Pasti ada. Perbedaannya ketika mentreatmentnya seperti apa itu aja. Misalnya ide itu kan kalau nggak ada batasnya dia bisa liar gitu ya. Betul. Ya, misalnya saya seorang pelaku seni musik itu buka studio gitu ya, terus di sisi lain gimana nih caranya income kita itu bisa banyak ketika mengandalkan studio ini gitu. Nah, nggak mungkin kita nyuruh orang terus latihan terus tanpa ada, karena orang latihan kadang-kadang kalau nggak ada event ya mereka nggak latihan kadang-kadang gitu. Tapi kalau kopi, kalau kafe, kalau makanan, ya dulu simpel sekali kita merencanakan itu ya. Orang makan setiap hari 3 kali gitu loh. Orang latihan studio seminggu sekali kayak gitu. Itu sudah ide bisnis gitu loh. Udah ide bisnis. Sehingga misalnya nggak seni musik ini, misalnya mau seni rupa, mau seni apapun, pasti ada celah itu. Dan awalnya sih nggak hanya seni aja kita memahami. Bakat sih atau minat itu sangat bisa sekali untuk jadi ide bisnis. Mau bakatnya olahraga, mau mancing, mau semua ada. Ukurannya awal apa, Kang Mas? Awal pertama kok tiba-tiba wis gelem ora gelem aku tak nggak bisnis iki begitu. Mengalir sih. Mengalir aja. Kalau bakat atau apa? Iya. Sebenarnya gini, seni itu yang saya maksimalkan itu. Jadi kalau teman-teman bagaimana cara memaksimalkan potensi gitu ya, kalau seniman dia bikin karya, dia harus bikin album dan lain-lain. Saya berpikirnya nggak hanya itu gitu. Mereka itu pelaku, saya bisa saja menjadi wadahnya gitu. Ketika saya punya kulineri, punya kafe, punya resto, saya wadahnya. Justru saya bukan pelaku musiknya itu sendiri, tapi bagian dari wadah besar yang menampung pelaku-pelaku seni itu. Tapi kenapa kok kan tadi sudah jadi wadah ini ya, istilahnya kan aku ya seniman, wes piye carane ben konco-konco pada kumpul ning kafe ini kan begitu kan istilahnya kan gitu. Nah kenapa ini tadi kan milihnya juga karya itu, kok gak sisan karya-karya yang teman-teman yang ada di situ wes aku sisan sing memproduksi, kenapa gak begitu? Memang pergeseran ide itu bisa secara konsep, bisa secara kadang-kadang alam itu memutuskan lain gitu ya. Ketika kita ide itu, misalnya tadi pertanyaan tadi, karya teman-teman dikumpulkan, diproduksi sehingga pemasarannya bagaimana. Betul. Itu kalau nggak ada ilmunya bisa jadi liar sekali, karena nanti bagaimana marketingnya dan lain-lain itu susah sekali, karena kita ya itu dunia musik berubahnya begitu cepat. Pada akhirnya wis pokoknya kumpul wae di sini. Pada akhirnya karya itu apresiasinya bukan hanya popularitas, bukan hanya uang, bukan hanya tenar, bukan. Tapi
semangat kebersamaan, silaturahmi sama anggota komunitas dan gitu-gitu. Dan taste-nya juga harus jelas. Ya. Nah, sekarang Jesse kemana ini? Jesse kafenya kemana ini? Jesse, Nah, ini kan Iya. Jesse itu buka ini terus nih di Jesse kafenya. Gimana ini? Nah, Jesse itu buka 2009 itu sampai 2019 kita tutup ya. Kita ganti Bukit Teduh. Jadi Oh. setelah sekian lama kita belajar bisnis gitu ya, ternyata ada fase-fase gitu. Kalau Jesse itu, jadi sekarang ada istilah digital disruption gitu ya. Jadi bisnis apapun skemanya, apapun konsepnya itu, kalau nggak abot ki ngerti kalau nggak awakmu ngerti ora? Serius sih ngerti ora iki? Iya. Rina itu kan juga pebisnis dia. Iya. Kayak perpaduan gitu loh Pak. Dan lama kelamaan kan bisnis itu harus ada inovasi gitu. Oh, Nah, Pasti ada banyak pesaing atau kompetensi yang lain. Oh, itu disruption itu. Ya? Oh. Nah, kembali ya, jadi semua bisnis itu bukan semua 100% bukan ya. Kebanyakan kalau memang masih mau bertahan, mau sustainable dan lain-lain itu memang harus ada sentuhan digital gitu loh. Nah, Jesse itu kurang untuk di digitalisasi gitu ya. Kurang. Jadi analog. Masih analog, masih manual. Masih analog. Sama ketika kita bilang kuliner gitu ya, warung-warung yang spesialis dan lain sebagainya itu ya, ya sekarang sudah mulai merambah ke digitalisasi. Betul. Nah, kita pindah ke konsep digitalisasi itu, ya Bukit Teduh sama Latar Swarga itu. Ya, tapi Dimana di kita- Bukit Teduh itu apa ada ini juga? masih kan? ada, Ada. masih tetap. Dan analog juga. Masih tetap. Tapi kan beda nantinya. Oh, beda. Setiap live itu bisa langsung Instagram, misalnya kan beda. Sentuhan digitalnya Jadi ada. digitalisasi ini apakah apa namanya fisiknya ataukah Heeh. apa ya istilahnya? Produknya. Ya produknya. Hasil ataukah- produknya atau alatnya atau prosesnya atau gimana ya? Bukan. ataukah tampilannya. Lebih kepada konsep sih. Oh. Nah, sekarang gini, kalau misalnya saya buka kopi seperti Jesse dulu gitu ya, kopi secangkir 3.000, 5.000 gitu ya. Untuk menambah target market itu susah karena banyak saingannya, karena rasanya juga gitu aja gitu. Hampir Susah, hampir sama. ya. Sekarang dibanding kekinian gitu ya, kopi atau kafe kekinian dengan segmentasi lebih luas, saya menargetkan pasar itu bisa lebih luas. Contohnya misalnya kita bisa main advertising di dunia digital sosial media itu kan. Iklan, betul. Nah, Promosi itu iklan. itu memungkinkan. Tapi bayangkan jika produk kita produk tradisional yang bukan tradisional ya, maksudnya Lebih ke seperti konvensional gitu. itu sangat susah. Artinya bisnis itu juga harus menyesuaikan pasar. Nah, kesimpulannya aku suwe-suwe nek karo Kang Ferry iki dadine kayak ngene. Iki jane motivator bisnis, musik ora jelas. Iya, iki motivator bisnis ora. Saking gak jelasnya itu bisnisnya sampai berakar-akar Atau banyak. seniman yang sudah memasuki dunia kapital. Ini nih idealis Iya, bergeser ke Saya nggak- kapitalis. iya, kapital. Nah, Saya ini. nggak tahu kapital, tahunya ketepil saya. Lah, ada juga itu bukti lagi. Beknus itu juga nggak ada loh. Nah, makanya kalau ngomongin kuliner itu ada beberapa macam gitu ya. Kalau Beknus itu segmennya spesialis dia. Contohnya gini, kalau kita mau makan belut gitu ya. Itu dalam benak kita langsung itu ada di Galagung itu, mbah apa Ada jenenge. dua kan? Ya kan? Iya, Mau ngomongin kepiting gitu ya. Iya, di benak kita sudah ada itu. Ada Di itu. Manunggal itu. Mau ngomongin bakso, Oke. ada itu. Ngomongin bebek, Belum. nah, kita ngarahnya ke situ. Bagaimana bebek Nusantara itu menjadi warung yang spesialis. Dan itu sudah akhirnya ikonnya bebek ya, Beknus itu. iya bebek Nusantara itu. Betul. Nah, kemudian kalau kafe belum tentu bisa spesialis seperti itu, belum tentu. Karena stylenya itu berubah ya. Stylenya berubah. Jadi orang nongkrong di kafe saat ini gitu ya, dia yang keren-keren itu nongkrong di kafe saat ini 2 tahun kemudian itu bisa jadi mereka sudah menikah, sudah punya anak, beda lagi segmennya. Dan 2 tahun lagi saya pun harus berubah lagi. Bagaimana yang dimau, yang diinginkan konsumen saya di saat itu di 2 tahun lagi. Berarti Nah itu siklusnya kafe. tahunan. Bisa jadi 1 tahun, bisa jadi hitungan bulan. Bisa jadi kalau kafe Itu dirasakan ya, itu dirasakan ya. sangat terasa, sangat terasa. Disruption itu tadi. Disruption itu sangat terasa.
Oke, pelayanan pun juga berubah itu. Ngomongin kopi dulu ada istilah yang fenomenal itu filosofi kopi dan lain-lain. Itu dia bikin latte, bikin ini. Sekejap berubah menjadi kopi dalam kemasan cup. Ya sekarang sudah jadi ideologi kafe. Sudah jadi Mau kan filsafat jadi ideologi. Itu ngomongin Ada lagi Filosofi Bapak. ada kopi selingkuh itu. Lain. itu apa ya, bergainingnya terlalu inilah. Iya. Brandingnya terlalu ini ya. Iya, pokoknya harus ya kreatif itu. Iya, Ini. bagaimana menarik minat konsumen itu loh Pak. Terus bisa menemukan Bukit Teduh itu? Nah, sesuai Dari perbukitan menuju ke dari apa ini? Dari daratan. Iya, dari daratan ke perbukitan. Menuju ke perbukitan. Itu piye ceritanya? makanya mungkin kadang orang selalu tanya ya, Mas bikin 2 kafe itu kok langsung viral gitu ya, langsung ya memang prosesnya cukup lama gitu ya. Jangan dilihat Bukit Teduhnya, kita kulineri hampir 15 tahun kan gitu. Senimannya berapa tahun? Senimannya Sejak lahir. mulai Sejak lahir. kan gitu. Jadi dinamikanya itu ya kita belajar gitu loh. Kita belajar sehingga bagaimana caranya termasuk gini ya, termasuk kemarin 2 tahun kemarin itu kita dipercaya produk rokok itu untuk mengelola event-event musik gitu ya. Lah biasanya sponsorship itu, Mas kalau mau bikin konser musik ini target penontonnya segini ya gitu, harus rame, harus gini ya gitu. Nah kita belajar supaya bagaimana mendatangkan orang, bagaimana mempromot orang, bagaimana apa itu influencer, apa itu, nah, kita belajar di situ. Nah kita terapkan di dunia kulineri. Sama sebenarnya di sampai bisa kulineri dan lain sebagainya itu timbul ide itu dari sendiri atau ikut motivator, Keterpaksaan. Atau faktor kepepet karena saking kepepetnya itu langsung muncul ide jeniusnya mungkin. Sebenarnya saya hampir dibilang nggak pernah sih ikut motivasi nggak pernah. Berarti faktor Saya belajarnya ya hanya seni budaya seperti itu ya. Kayak kemarin dibilang teman-teman kuncinya di branding sih bisnis itu. Iya. Terus mereka tanya ke saya, Mas Ferry belajar branding dari mana? Saya belajar dari Gus Dur kayak gitu. Nah, ini aneh. Ini kenapa ini? Bukannya Jadi itu religius ya? Jadi saya pernah lihat di TV gitu ya. Jenengan kok melompati Soekarno toh? Melompati kesannya. Melewati Bumega dulu. Ini di branding gitu ya, saya belajar dari Gus Dur. Terus ada orang tanya lagi, personal branding sampai itu bagus loh Mas. Iya toh. Belajarnya dari mana? Saya belajar personal branding itu dari Bang Haji Romai Rama. Gus Dur. Ini dikupas dulu ya Gus Durnya sampai selesai. Ini apa ini? Jadi ini nggak ngomongin politik atau lain-lain. Ikut gerakan reformasi dah. Iya terus ya. Saya pernah melihat di TV itu Gus Dur dilengsarkan itu karena beberapa faktor ya. Salah satunya dia menghabiskan dana negara itu untuk keliling dunia. Yang katanya. Iya, masih ada tanda. Terus dia bilang itu saya mempertahankan eksistensi Indonesia gitu. Kan gitu kan. Saya mengenalkan ke semua Indonesia bahwa Indonesia itu masih ada. Masih Pancasila, masih Bhinneka Tunggal Ika dan lain-lain sebagainya, itu masih toleransi, masih itulah branding. Jadi branding itu menurut saya bukan logo, bukan nama, bukan tagline, bukan semua yang terlihat itu, tapi yang tak tampak, yang tak terlihat. Mantap ini ya. Itu konsep gitu. Mantap itu, si Mas Diajeng dan netralis ya dari Kang Mas Ferry ini. Enggak berupa apa-apa, enggak berupa ini dan lain sebagainya. Nah, bisnis juga gitu. Terus kalau tadi siapa? Bang Haji Romai Rama. Nah, Haji Romai Rama. Ini kenapa ya? Atau terngiang-ngiang dengan kata sungguh terlalu. Bang Haji Romai Rama itu pernah bilang gini. Poligami? Romai Rama Poligarki. Pernah bilang gini ya. Gimana? Untuk mengawali sebuah karir di Raja Dangdut itu dia teringat kata seorang gurunya itu ya. Bahwa terlalu gitu. Bahwa semua orang itu menurut Bang Haji Roma, semua orang itu dibekali kendaraan atau potensi gitu ya. Jadi dia menyebutkan dirinya kalau saya menyanyi, menyanyi dan bermain musik. Nah, cara mensyukuri
minat atau bakat pemberian itu ya memaksimalkannya gitu loh. Kata Bang Haji seperti itu. Suatu saat ada orang yang dibekali sendal jepit, ada orang yang dibekali beca, ada orang yang dibekali Mercy, helikopter dan lain. Tapi tujuan mereka sama. Istilah perjalanan misalnya di Surabaya gitu ya. Semua orang punya hak untuk ke Surabaya gitu. Untuk jadi analoginya untuk sukses, untuk bahagia, untuk zona aman itu punya hak semuanya. Menurut Rhoma Irama seperti itu. Nah, misalnya kalian dibekali sendal jepit, bagaimana caranya cepat santai, cepat sampai gitu. Padahal aku ya santai. Cepat santai deh. lagu dengan santai lagu dari Rhoma Irama. Padahal udah jepit gampang Ya terus ya, saya lanjutkan ya. Padahal di seberang sana ada orang yang naik Mercy itu bannya bocor. Betul, oke. Karena dia ngebut. Sementara yang jalan itu begitu santainya gitu loh. Sehingga ketika ada kerikil di jalan dia disingkirkan, ada duri disingkirkan. Ada temennya lewat yang naik Mercy, bro mel aku nunut aku. Oh bisa kayak gitu juga. Wah sedang jepitnya dicincang numpak Mercy sampai di atas Surabaya. Oke. Dan itu waktu itu apa nasibnya Bang Ferry juga seperti ini, Kang Mas? Nah itulah pakai sandal jepit tiba-tiba ada Mercy nih. Ada Mercy. Jangan-jangan begitu. Atau sudah pengalaman ini ya. Nah itulah personal branding gitu ya. Personal branding ya. Jadi bagaimana kita mensyukuri bakat atau sesuatu pemberian ini dengan cara memaksimalkannya. Maximizing ya. Ya. Itu loh kayak itu loh yang itu loh ya pakai topi dulu. Itu personal brandingnya sih. tapi berbeda lagi kalau misalnya dia pintar seratang dalam berpolitik, apakah dia memaksimalkan dalam politik juga, Mas? Nah ini. Iku segmen ini. Ini tokonya seni kan? Iya. Nah, itu tadi kan kesuksesannya, kendala-kendalanya itu seperti apa? Barangkali ada cerita-cerita yang enggak apa ya kurang. Iya. Halangan lah, rintangan. Hambatan. Jangan rintangan. Jadi kan kita kan butuh prosesnya seperti apa tuh? Kerasati aja ada kok. Nah, Kebanyakan orang. Rintangan. Sebenarnya soal rintangan ya wis pokoknya segojangan makanan sehari-hari. Bagaimana dihina orang, bagaimana dicemooh, diinjak-injak dan lain-lain itu pasti ada seperti itu. Orang konsumennya atau orang-orang bisa kompetitor, bisa konsumen, kadang-kadang bisa orang terdekat kita, bisa sangat-sangat bisa sekali. Menghadapi kompetitor. Saya nggak terbiasa melihat orang lain. Nggak terbiasa. Kompetitor itu hanya sekilas pandang aja gitu. Jadi ketika mereka baik ya saya tiru, ketika mereka jelek ya nggak ditiru, ketika mereka menjeleki saya nggak membalas apa-apa gitu. Kafilah berlalu gimana? Ilmunya tadi loh, memaksimalkan lagi. nggak ada juga kan cerita-cerita misalkan sudah bikin kafe hasil yang punya tanah. Nah, Iya. saya pernah dengar cerita. Itu juga ada itu ya. Ada. Isunya seperti itu. Itu ebit itu isu. Ya rintangan pasti ada. Besar itu ya, besar. Tapi ya seniman ya seperti itu. Jadi menghadapi rintangan itu ala seniman ya. Ala seniman ketika kita perform, di tengah perform itu senar kita putus, improve. Ya gitarnya tak improve, tak banting-banting seakan-akan itu atraksi kan gitu. Okay. Sehingga panitia nyetel gitar cadangan sampai gitar cadangan enak ya aku atraksi terus. Gitar tak banting padahal senarnya pedot gitu. Tapi penonton melihatnya wah. Baru kali ini saya tahu kalau di luar negeri kalau banting-banting gitar berarti pas pedot. Bisa juga seperti itu. Bisa juga seperti itu. Itu sebenarnya enggak ini. Nah, itu improvisasi gitu ya. Itu improvisasi. Oke. Lah, improvisasi yang seperti itu, ketangguhannya seperti itu hingga saat ini pengennya Kang Mas apa namanya? Ferry. Kang Mas Ferry pengen seperti apa ini? Sudah halangan seperti itu. Ini dan ini. Ada visi pengen apa lagi? Kedepannya. Sebenarnya kalau soal visi sih bagaimana cara hidup kita bermanfaat itu aja. Oh, berarti salam ini belum? Belum tahu. Belum tahu. Saya manfaat atau enggak ya belum tahu kan. Tergantung orang-orang di sekitar kan. Nah soal seni dan bisnis itu tadi ya mau nggak mau saya tetap berkesenian. Saya teringat kata-kata Bang Haji Rhoma itu, kalau kamu mensyukuri ya maksimalkan potensimu kan gitu.
dapat inspirasi itu lihat YouTube apa kayak apa ini? Saya Gus Dur dan Romai Rama itu ya lihat TV itu aja di Sumbo. Oh, gitu aja ya. Belum ada. Masih analog gitu loh. Ada lagi guru terbaik saya itu juga saya lihat di TV juga. Cak Nun. Oh. Cak Nun itu pernah bilang Jesse. Sehingga saya bikin ya sampai Jesse sekarang itu. Jadi Cak Nun bilang Jesse itu bukan saja musik gitu. Bukan teori musik. Hidup itu harus Jesse kata Cak Nun gitu. Jesse. Hidup itu harus Jesse. Filosofinya apa Jesse? Jazz itu kalau di dunia musik gitu ya, jadi sesuatu ada beberapa nada yang nggak beraturan, yang temponya juga nggak beraturan, tapi tetap harmoni gitu ya. Tapi tetap kadang-kadang enak didengar ya. Padahal corong gitar dari sini wes melungkar-melungkar kan gitu. Tapi kok enak ya itu jazz. Kayak nggak ada pakem gitu. Nah, hidup juga seperti itu kata Cak Nun. Banyak sekali sesuatu yang di luar dugaan. Itu udah lama Cak Nun yang ngomong kayak gitu. Lama sekali itu. Bahkan ketika saya melihat tahun berapa Cak Nun ditanya sudah lupa juga itu. Mungkin. Nah, ini kan berarti lebih pada tadi improvisasi tadi. Improv aja. Oke, dari Jesse itu dari guru panjenengan Cak Nun. Gurunya banyak orang, saya lihat di TV itu. Oke. Kan tidak banyak juga yang mengatakan itu guru kita ya. Tapi banyak juga sih yang bilang banyak sebenarnya. Ya. Ada yang mau lewat? Ya. Belum. Oh, belum. Oh, sudah. Sudah. Saya juga ngerasanya harusnya sudah ini ya. Iya. Nah, Dimas Diajeng dan Netralis di podcast Geni ini tentu ada sponsorship yang mendukung kita. Di antaranya ada SSCI. Apa itu SSCI? Solaris Survey Center Indonesia. Iya, betul sekali. Solaris Survey Center Indonesia yang bagian data ini bisa langsung di tahun 2024 katanya mau booking ya? Enggak aja 2024 kita sudah jalan on. Kita sudah on. Di SMA di SMA ya. Betul. Okay. Kemudian Dimas Diajeng yang membutuhkan rumah bisa langsung ke Gria Asri Bogoran. Untuk lokasinya berada di Jalan Bogoran 1 RT 6 RW 18 Penambangan Semading Tuban. Menyediakan rumah dengan bebas desain dengan harga mulai 207 juta saja dengan rumah tipe 45 luas tanah 70 meter persegi. Nah, untuk pembayarannya sangat bervariatif sekali. Dimas Diajeng bisa dengan 3 tipe. Udah dijangkau itu ya. Nah, dengan cash, kemudian cash tempo dan juga kredit bank. Nah, bagi Dimas Diajeng yang menghendaki untuk estetika rumahnya supaya lebih bagus, nah itu bisa ke Tuban Agung Makmur. Ini menerima jasa konstruksi interior dan juga eksterior rumah. Pokoknya Dimas Diajeng kalau sekarang ya, khususnya ini pasangan-pasangan milenial yang sudah menikah di bulan-bulan ini, bahkan yang baru menikah kemarin ya. Langsung saja berinvestasinya di rumah. Pilihlah aset yang bergerak, jangan aset yang bergerak menurun, tapi aset yang bergerak naik. Misalnya pengantar kayak ekonomi. Pengantar ekonomi. Nah, untuk kontak personnya langsung saja menghubungi Pak Yudi di 0812 3299 3189 dan juga di Mas Wildan 0823 3307 1672 atau bisa langsung ke ini studionya Cerdik Geni di Jalan Panglima Sudirman nomor 10 Tuban. Jangan lupa Dimas Diajeng. Sip, mantap itu yang lewat ya. Iya. Kita kembali ke Kang Mas Ferry. Betul, karena yang lewat sudah ini. Sudah lewat. Iya. Nah, ini apa Mas Ferry? Ya. Dalam bisnis apalagi terkait ini ya, rumah makan, kafe atau apapun. Ini kan pasti modalnya nggak sedikit. Ya. Dari mana itu modalnya? Pinjem kah? Dari Mercy tadi. Serius, dari Mercy tadi serius. Yang dari Sandal Jepit ke Mercy. Iya. Atau barangkali ada solusi yang paling enak gitu. Iya. Cari modal itu seperti apa? Patungan atau bagaimana? Wah, patungan meneng kabeh. Ya, dari beberapa bisnis saya itu memang dulu kita ditopang oleh bank dulu. Alhamdulillah sekarang enggak. Nah, sudah. Nah, ketika enggak itu ya biasanya ya kita gandeng investor, kita gandeng saudara kayak gitu sih. Oke. Cuman kendalanya emang sering saya ceritakan ke teman-teman ya, modal itu jangan menjadi apa ya, kadang-kadang menakutkan gitu. Ya, bisnis dia agak ada modal kayak gitu. Padahal itu salah besar menurut saya.
Kenapa? Karena menurut teori personal branding itu ya bukan modal untuk bukan apa ya modal itu ya Iya, yang betul. dibutuhkan Tapi dari cara seorang kita pebisnis. dalam membawakan. Tapi trust gitu ya, kepercayaan. Kepercayaan. Trust. Bagaimana orang lain melihat kita itu orang yang baik, orang yang jujur, orang yang disiplin, orang yang berkompeten di bidang itu. Mempertahankan trust gimana itu? Ya itu konsisten itu yang benar gitu, sikap yang baik itu. Padahal kadang-kadang trust itu juga ada terombang-ambing karena ada sebuah keadaan-keadaan yang seperti tadi itu. Gimana itu? Kira-kira kalau karakter itu kuat, kira-kira cukup teratasi. Karakter yang kuat itu butuh proses kira-kira ya. Jadi ngomongin bagaimana kita harus jujur misalnya, bagaimana kita harus amanah misalnya. Iya mudah sekali diucapkan, tapi pelaksanaannya juga susah lah. Itu butuh proses dan akhirnya sekian lama orang melihat kita karakter orang ini seperti itu. Nah, ketika personal branding kita baik, kita dipercaya dan lain-lain itu, kita mau utang bank, mau investor, mau apa, Percaya udah. semua. Oke. Sudah berkembang kemana saja ini? Bisnis. Bisnisnya, sementara masih kulineri. Oke, tapi di Tuban aja wilayah. Tuban saja. Ada yang sudah di- naik ke puncak gunung. Sudah naik gitu. Iya. Nah, Dulu pernah mimpin Nusantara di Tuban, Bojonegoro, Jakarta kayak gitu ya. Cuman ya itu kita beralih ke baru eranya 2019 ini, eranya digital itu baru kita mulai kafe. Kita 1 tahun buka 2 gitu ya. Ternyata nanti setahun buka lagi, mudah-mudahan diperlancar. Dan itu langsung viral semua ya. Alhamdulillah. Nah, itu dipegang sendiri atau ada? Kebetulan saya manajemennya. manajemen. Kebetulan saya yang konseptor, Memanage semua ya. Oke. Kalau di Latar Sorga kebetulan keluarga itu. Ownernya ada banyak keluarga, tapi tetap saya yang konseptor dan lain-lain gitu semua saya. Bisnis keluarga itu lagi agak enggak ini ya, agak sulit itu katanya. Gimana? Memang susah. Beberapa bisnis keluarga itu memang susah ya. Family business. Kecuali bisnis warisan gitu ya. Iya. Dia nganggap itu bisnis keluarga padahal bisnis warisan padahal. Jadi yang pontang-panting apa itu orang tuanya, ketika orang tua sudah tua diserahkan ke anak ini, anak itu kan. Pontangnya itu enggak apa-apa, Pantingnya. Panting api. Panting. Itu beda bisnis warisan sama bisnis keluarga. Kalau bisnis keluarga itu dia bekerja sama mulai awal mendirikan sampai akhirnya itu ya memang susah memang. Tentang trust tadi. Trust itu biasanya itu ketika kita banyak banget memegang trust, ya siap saja kita itu dikhianati kan gitu. Walaupun nggak trust gitu ya, walaupun jadi apapun ketika menghadapi sebuah problem ya siap-siap ada orang yang memusuhi kita gitu. Yakinlah, berarti intinya gini, kalau ada orang baik kepada kita ya akan baik. Kalau ada orang jelek kepada kita, ya saya tetap baik. Kebanyakan orang kan kalau baik ya baik, kalau kamu jelek saya lebih jelek dari kamu. Nah itu nggak konsisten menurut saya. Kalau mau baik ya baik totalitas gitu loh. Betul. Ada orang baik ke saya tetap baik. Orang apapun ya saya tetap baik. Itu Jiwa konsisten. seninya tadi tetap ada idealisnya. Tetap. Padahal tidak semua orang seni itu seperti itu. Benar. Tidak semua orang seni. Tidak semua orang seni seperti itu. Karena seni biasanya lebih memproyeksikan apa yang ada di ide ini. Tapi kalau jenengan ini enggak membuat ini semuanya dan idenya itu dimasukkan Branding ke dalam sebuah seni. Sebenarnya sama aja, tinggal kita menempatkan. Saya melihatnya beda kok. Menempatkan, Debat. menempatkan gitu ya. Jadi di mana harus saya tempatkan idealis itu? Ketika saya menghadapi sesuatu yang nggak perlu idealis, ya saya lepas baju saya lepas semua kan gitu. Jadi kita mau ke pantai ya pakai baju ini, mau kayak gitu. Menyesuaikan Idealis dengan dalam bisnis saya soal konsep biasanya. Konsep dalam ini manajemen itu. Ya, saya punya konsep misalnya bagaimana branding, misalnya ngomongin begitu dulu ya, bagaimana brandingnya bisa kuat, bisa banyak orang yang tertarik dan lain-lain. Itu saya bikin ide view seperti itu ya, kita bikin panggung, kita bikin kain apa, bali segala macam. Ya itu semua ada, iya. Oke. Seni dari seninya itu, idealismenya. Ada idealisme. Kalau yang terakhir tadi yang mana? Itu tadi? Yang mana? Yang tadi Atas warga. Atas warga juga sama seperti itu. itu juga sama. Konsep nggak bisa diganggukan. Bahkan mungkin istri saya atau keluarga yang mungkin
kok gitu. Kadang-kadang saya cepat marah gitu. Idealis itu ya memang nggak mudah. Iya memang. Tapi beda ketika kita memanage orang gitu ya, kita nggak bisa idealis, nggak bisa. Misalnya saya punya konsep untuk manajemen itu ada 3S biasanya ya. Kita punya Superman, super team, dan super system misalnya. Jadi Superman yang saya maksud itu orangnya juga bukan kuat secara fisik aja, tapi mental dan segala macamnya. Daripada kamu dimarahin orang, lebih baik tak marahin dulu kan gitu. Kalau mereka konsumen itu menunggu lama sehingga kamu dimarahi, itu fatal. Lebih baik kamu saya marahi sekarang. Super gitu. itu apa tadi? Superman, super team, dan super system. Iya. Wah. Nah, misalnya kalau saya idealis mempertahankan 3 itu gitu ya. Ya nggak bisa jalan. Harus pelan-pelan kan. Oke. Jadi bagaimana mereka saya marahin dulu secara lisan, habis itu kita SP 1, 2, 3 dan itu tahapannya panjang kalau ada SP-nya juga ternyata ya. Nah itu di SP sudah di barusan. Iya, barusan Kita kira hanya di kuliah ada semester pendek. Itu bukan semester pendek. Surat pendek. Hai, closing statement. Iki aja Mas Ferry ada 3 super loh. Ya. Karmak aja kalah. Karmak cuma 2. Superstruktur ya suprastruktur. Iya, baik. Tambah lagi 1 supranatural. Baik. Ya. 30 menit ya lebih kita menemani Dimas Diajeng dan Netralis yang ada di rumah sana. Tetap melihat Cedek Geni di setiap acara setiap hari Senin, Rabu dan Jumat jam 8 ya. Nah, di akhir acara kita akan minta closing statement dari Kang Ferry Jezi yang bisa memberikan motivasi pada Dimas Diajeng dan Netralis yang ada di rumah. Monggo. Oke teman-teman, jadi pada intinya adalah tadi ya, bagaimana setiap orang itu pasti diberikan potensi lebih gitu sama Tuhan gitu ya. Ada yang mungkin dikasih bakat di musik, dikasih di seni atau di olahraga atau dimanapun. Cara mensyukurinya juga harus itu tadi kata Bang Haji Roma itu memaksimalkannya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi teman-teman seniman pun juga jangan takut memulai berbisnis gitu ya. Karena sesungguhnya bisnis pun juga seni gitu. Banyak sekali keindahan di situ. Jadi bagaimana cara menawarkan produk, bagaimana cara memanage karyawan, bagaimana cara promosi dan lain itu seni banget gitu kan. Jadi jangan takut para seniman mulai berbisnis gitu. Mulai bagaimana bermanfaat di dunia ini ketika seni itu nggak bisa diandalkan. Pemasukan ya. Ketika seni itu sudah stagnan, sudah mentok itu kalian juga harus berpikir apa sih gitu kreativitas yang lain. Sebelahnya jenengan itu juga sudah itu. Belum. Sudah toh. Sudah masuk ini. Ya, itu closing statement dari Kang Ferry Jezi, yaitu mensyukuri, yaitu dengan memaksimalkan apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Gitu. Yang kedua adalah yang punya jiwa seni jangan takut untuk berbisnis. Karena semua kehidupan itu adalah seni, seperti itu. Ya, saya Denny Sumirat di sini serta rekan saya Rina Prameswari dan Itu Suwarsono serta narasumber kita Kang Ferry Jezi undur diri terlebih dahulu dan nantikan podcast Cedek Geni di episode selanjutnya. Salam Cedek Geni. Over your eyes. Sampai